Pemirsa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani marah karena barang kiriman pekerja migran Indonesia tertahan di gudang penyimpanan barang logistik TPS Tanjung Emas, Semarang. Benny Ramdhani terusik nuraninya dan tidak mampu menahan emosi setelah melihat kondisi barang hasil keringat dan darah para pekerja migran yang tertahan karena regulasi yang dikeluarkan Menteri Perdagangan. Jelas dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini. Setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli ya dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan lartas tertahan. Dan dua resikonya, satu dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Dolim nggak tuh negara? Orang membeli dengan hasil kerja bertahun-tahun, kemudian barangnya dimusnahkan. Ini jahat menurut saya. Saya ya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada Bapak Presiden dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi. Kalau Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri, ya karena kekuasaan ini datang dari rakyat, memiliki rasa kemanusiaan, saya yakin ya beliau mau untuk melakukan revisi. Ini demi siapa? Demi rakyat. Tidak ada kekuasaan yang langgeng dan tidak ada kekuasaan yang datang dari nenek moyang kita, enggak. Ya saya kepala badan, beliau menteri, kekuasaan ini datang atas ridho Tuhan dan atas kehendak rakyat. Dan kita bekerja sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk nenek moyang kita, bukan untuk partai kita, bukan untuk keluarga kita. Saya pernah mengatakan cara berpikir penyelenggara negara yang selalu mencurigai rakyatnya itu harus dihentikan. Mencurigai PMI seolah-olah PMI kalau beli barang itu untuk bisnis, ya untuk komersil, hentikanlah. Yang harus dicurigai itu para pejabat negara, banyak kasus. Berangkat ke luar negeri belanja, barangnya diselundupkan lewat Garuda misalnya. Itu kan ada kasusnya, mobil mewah, kemudian sepeda mewah, ya. Ini kan banyak kasus. Atau mereka yang visa turis, yang hanya untuk jalan-jalan belanja, mereka yang dicurigai. Masa negara mencurigai rakyatnya, mencurigai pekerja migran Indonesia, itu dolim, itu jahat menurut saya.